Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang saya muliakan para alim, para ulama, segenap pengurus takmir Masjid Nurus Sa'adah, hafizakumullahu ta'ala wa ra'akum. Yang saya muliakan Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Nurus Sa'adah, hafizakumullahu ta'ala wa ra'akum. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan segala berbagai limpahan karunia nikmatnya, nikmatul iman, nikmatul Islam. Hati kita, badan kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali mengerjakan perintahnya, salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah subuh kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kembali beriktikaf ya, di subuh hari Ahad ini, Masya Allah, hari yang biasanya orang pada liburan. Ini Allah gerakkan hati kita untuk berkumpul beriktikaf di masjid dalam rangka thalabul ilmi. Subhanallah, ini pahalanya begitu besar. Bahkan dalam satu riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjin tammatin hajjatuh. Siapa yang pagi hari berangkat ke masjid tujuannya tidak lain kecuali untuk belajar kebaikan, belajar ilmu kebaikan atau mengajarkannya, sabda Nabi, orang yang seperti itu mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Mudah-mudahan termasuk kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita. Semoga juga kepada para sahabatnya, keluarga beliau, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu, para guru yang saya muliakan, InsyaAllah ini diskusi kita pada pagi hari ini terkait bagaimana agar kita seorang hamba Allah selalu mendapatkan perlindungan ataupun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah ini kali yang kedua saya bersilaturahim. Masya Allah. Okay. Mudah-mudahan bisa terus silaturahim. Jazakumullah khairan. Bagaimana agar kita mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala? Para guru yang saya muliakan, manusia hidup ini 24 jam, setiap detiknya perlu perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jantung kita bergerak ini siapa yang menggerakkan? Allah. Mata kita bisa berkedip, hidung kita bisa bernafas, semua siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat, setiap detiknya manusia itu selalu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
entah kita merasa enggak merasa, tapi setiap saat kita selalu dalam pengawasan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita itu merasa butuh perlindungan Allah di saat hanya ketika sedang kepepet. Betul ya? Di tengah lautan misalnya, naik kapal, kapalnya oleng, anginnya kencang, ombaknya besar. Nah, itu gimana itu? Ya Allah, nangis itu kan. Pasti kan begitu kan? Nangisnya kencang. Naik pesawat ya kan? Tiba-tiba pilotnya mengatakan mohon maaf ada gangguan. Itu sudah deg-deg gitu kan. Sudah nangis minta kepada Allah. Tapi dalam kondisi yang Allah berikan kelapangan seperti ini, kadang lupa. Kadang lupa. Seolah-olah tidak butuh kepada perlindungan Allah. Padahal ini juga berpengaruh pada iman kita. Makanya kata para ulama, kalau hati kita ketika berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dalam kondisi yang lapang dengan dalam kondisi yang seperti tadi, kok beda? Ini berarti tanda iman kita masih belum pas. Karena setiap saat, ya kan, dalam kondisi yang seperti itu, dalam kondisi yang lapang itu kita selalu membutuhkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tanah yang tampaknya datar seperti ini, kalau enggak dilindungi oleh Allah, kalau dibinasakan sama Allah, ya kayak Qarun, tenggelam juga di bumi kan begitu. Tapi walaupun di tengah lautan, kalau dilindungi sama Allah, kayak Nabiullah Musa alaihissalam, ya selamat saja. Selamat saja. Jadi lautan terbelah menjadi dua. Bahkan di dalam api pun ketika dilindungi sama Allah, kayak Nabiullah Ibrahim alaihissalam, qul ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Api pun tidak membahayakan. Kenapa? Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap saat kita selalu memerlukan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar setiap detik kita itu selalu dalam taufik serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Para guru yang saya muliakan, perlindungan Allah itu kadang-kadang ada perlindungan yang sifatnya duniawi, kesehatan, selamat dari kecelakaan, itu duniawi. Kadang-kadang ada yang bersifat ukhrawi, agama. Ini yang lebih bahaya. Ada orang bertahun-tahun lamanya dia beribadah kepada Allah. Ibadah. Tiba-tiba di akhir hidupnya berbelok. Dan meninggal su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi iman kita itu alhamdulillah Allah berikan kepada kita iman. Tapi siapa yang menjamin nanti di akhir hidup kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam tafsir At-Tabari itu ada kisah ketika bagaimana setan itu menggoda manusia. Itu dulu zaman Bani Israel ada seorang ahli ibadah. Dia ibadah terus puluhan tahun, dia ibadah di tempat peribadatannya itu. Dia punya tetangganya itu ada 4 bersaudara, 3 laki-laki. Suatu ketika yang laki-laki ini, yang 3 orang ini pengen safar, izin sama adiknya mau bepergian. Bingung, ini adik perempuannya nitip ke siapa ini? Dititipkanlah kepada orang ahli ibadah itu. Ini orang soleh, insya Allah amanah. Ya kan? Kemudian pergilah safar dalam jangka waktu yang panjang, bertahun-tahun lamanya. Ketika di tempatnya orang soleh itu datang setan menggoda.
Awalnya adiknya ngetok pintu ngasih makanan, ya kan, di depan pintu, kemudian sampai masuk ke ruangannya, sampai kemudian naudzubillah berzina. Jadi orang soleh itu berzina dengan adik perempuannya. Ketika berzina kemudian hamil mau melahirkan, datang setan. Kamu kan sudah dianggap orang soleh, orang percaya sama kamu, kok begini, nanti kamu akan dicemooh sama orang, dan seterusnya. Akhirnya itu perempuan itu dibunuh. Setelah dibunuh, dikuburkan, dia merasa aman, sudah aman. Setan juga akhirnya apa? Datang kepada 3 orang saudara itu yang pergi itu, yang kemudian dia kembali ke kampungnya, dimimpikan 3 orang itu dan mimpi yang sama, bahwa adiknya itu dibunuh, makamnya di sini. Dan akhirnya dicek paginya, dikeduk, betul adiknya dibunuh di tempat tersebut. Akhirnya itu orang yang ahli ibadah, yang bertahun-tahun ibadah diadili, kemudian dilaporkan kepada hakim, ya, kepada raja waktu itu. Ketika mau dibunuh, mau digantung, mau dibunuh, datang setan. Apa kata setan? Wahai fulan, yang membuat kamu seperti ini itu saya. Dan tidak ada yang bisa membuat kamu selamat dari hukuman gantung ini selain saya, kata setan. Terus bagaimana supaya bisa selamat? Nah, gini caranya, kamu sama saya sujud sama saya, sujud gitu. Lah gimana saya digantung begini mau sujud ya? Ya dengan isyarat, dengan hati isyarat. Begitu dia sujud dengan setan, nyawanya sudah Allah cabut, sehingga dia meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ada lagi kisah seorang ulama ketika dia pergi haji, sedang tawaf begitu, dia dapati ada anak muda itu, dia doanya Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya Allah, berikanlah kepadaku husnul khatimah. Aku minta kepada Engkau husnul khatimah. Terus 7 putaran itu seperti itu doanya. Maka ulama ini tanya, fulan, ini kamu di tempat yang mustajabah, di tempat yang mulia, di Ka'bah. Kalau minta yang banyak, kok minta satu tok, husnul khatimah. Minta yang banyak kan, istri yang solihah juga boleh kan, begitu ya. Minta yang lain-lain, kok mintanya cuman satu. Kata dia, enggak, saya mintanya satu aja, husnul khatimah. Maka kata ulama tadi, memang ada apa? Apakah pernah ada kejadian untuk apa? Iya, saya punya 3 bersaudara. 2 orang saudara, kakaknya itu bertahun-tahun tugasnya muadzin, tukang adzan. Dan zaman dahulu itu kalau adzan itu naik menara ke atas. Setiap naik ke menara itu qadarullah ada ujian ya. Dia lihat ke bawah ada perempuan cantik gitu kan, jalan. Dia intip itu. Ini dosa kecil tapi terus menerus. Setiap hari begitu. Setiap dia mau naik adzan, perempuan itu lewat. Dia intip lagi. Bertahun-tahun lamanya. Kemudian akhirnya suatu ketika karena sudah sering sampai jatuh hati, begitu dia naik nggak jadi adzan, dia turun ke bawah. Kemudian dia temui perempuan itu, pengen dinikahi. Ternyata perempuan itu agamanya Nasrani, bukan Muslim. Singkat cerita, dia mau dinikahi dengan syarat kalau ini si muadzin ini mau berubah agamanya menjadi Nasrani, dan naudzubillah meninggalnya dalam kondisi beragama tidak Islam. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua juga sama. Makanya beliau ketika tawaf, ya Allah, Allah marzuqni husnal khatimah. Berilah pada aku husnul khatimah. Ini artinya apa? Perlindungan pada Allah dalam segi agama. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar agama yang Allah berikan pada kita, iman yang Allah berikan kepada kita ini Allah istiqomahkan hingga kita husnul khatimah. Amin ya rabbal
alamin. Yang kedua ada perlindungan yang sifatnya duniawi, ya. Makanya Rasulullah sering doa, wa matta'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, kan begitu. Ya Allah, berikanlah kepada kami kenikmatan penglihatan kami, sehatkan pendengaran kami, sehatkan, kan begitu. Minta untuk disehatkan penglihatannya, pendengarannya, ya kan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi basari. Itu minta perlindungan yang sifatnya duniawi. Dan Bapak Ibu yang saya muliakan, kadang-kadang Allah melindungi hambanya itu dalam dengan cara yang hamba itu nggak tahu kalau dia dilindungi sama Allah. Contoh Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Zulaikha, kemudian digoda oleh para wanita di kota Mesir, di Mesir waktu itu, ya kan? Mereka sampai memotong jarinya, kan begitu. Kadzalika liyusrif anhu su'a. Allah Subhanahu wa taala palingkan Nabiullah Yusuf, jaga Nabiullah Yusuf agar tidak jatuh pada kemungkaran. Gimana caranya? Dipenjara. Dipenjara. Ya, kadang-kadang di penjara Ustaz. Berarti kan itu musibah. Bukan, itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Maka dalam sebuah athar, sebuah hadis itu ada riwayat begini, hambaku ini aku berikan kepada dia kekayaan. Mengapa sebagai kekayaan? Karena saya tahu ketika dia saya beri kefakiran, dia enggak taat kepadaku. Ada hambaku yang aku beri kefakiran, karena aku tahu ketika aku beri kekayaan, dia gunakan untuk tidak taat kepadaku. Kadang-kadang makanya tugasnya seorang hamba adalah kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kondisi apapun yang Allah berikan itu bentuk penjagaan Allah kepada hambanya. Bentuk penjagaan Allah kepada hambanya yang kita tidak tahu bahwa itu adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya sudah nyalek ini. Nyalek jadi lurah gagal terus. Mungkin itu penjagaan Allah kepada Anda, begitu. Penjagaan Allah. Takutnya nanti habis nyalek terus kena kasus masuk penjara kan repot gitu kan. Sehingga ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Para guru yang saya muliakan, bagaimana agar kita itu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu menjagamu. Ini perintah Nabi kepada sahabatnya, jagalah Allah, Allah akan selalu melindungimu atau menjagamu. Jadi yang pertama kali kita kerjakan agar memperoleh perlindungan Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, dan yang Allah larang kita tinggalkan. Itu yang pertama. Dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fis syiddah." Kenalilah Allah, kenallah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah dalam kondisi lapang. Maka Allah Subhanahu wa taala akan kenal kepadamu, artinya akan menolongmu dalam kondisi yang sulit. Dalam hadis yang sahih juga dinukil Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, itu pernah ada orang, Rasulullah bersabda, ada 3 orang sedang dalam perjalanan. Karena sudah gelap malam, mereka singgah di dalam gua, ya kan? Sampai dalam gua tiba-tiba ada batu dari atas gunung jatuh langsung menutup pintu gua. Sehingga mereka bertiga terkurung, terkunci, tidak bisa keluar dari gua tersebut. Tapi karena mereka itu sebelumnya orang soleh, sebelumnya itu orang yang suka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya masing-masing doa.
Ya Allah, saya dulu pernah, yang pertama, saya dulu pernah berbuat bakti kepada orang tua saya, ya kan? Saya pernah, ya Allah, dulu saking berbaktinya pada orang tuanya, dia itu nggak berani ngasih minum susu, dia penggembala, nggak berani ngasih minum susu dombanya kepada keluarganya sebelum orang tuanya dikasih terlebih dahulu. Dan ya Allah, seandainya amal ini engkau terima, bahkan waktu itu anakku sampai merengek nangis, tapi aku diam, aku nggak berani karena waktu itu dia kemalaman, orang tuanya sudah tidur, sehingga dia nggak bisa ngasih minum itu pada orang tuanya. Ditunggu sampai subuh baru bangun. Ya Allah, seandainya ini amalan ini engkau terima, ya Allah, tolong geser pintu gua ini, geser pintu, batunya itu tergeser. Yang kedua, dia doa, ya Allah, saya dulu pernah pengen berbuat zina, tapi karena takut kepadamu, ya Allah, nggak jadi berbuat zina. Aku tinggalkan perempuan itu, padahal dia adalah perempuan yang paling aku cintai. Bahkan uang yang sudah aku siapkan untuk membayar dia karena dia itu, saya tinggalkan untuk dia. Kenapa? Takut kepadamu, ya Allah. Seandainya engkau terima, ya Allah, tolong geser pintu gua, geser. Yang ketiga, dia berbuat baik kepada pembantunya, kan? Ini singkat cerita begitu panjangnya. Jadi ada dia punya pembantu pegawai, yang lain sudah diberi gajinya, yang satu belum mengambil gajinya, sehingga gajinya itu dia kembangkan sampai jadi banyak, ya, ratusan hewan kambing, ratusan sapi. Suatu ketika dia datang minta gajinya, ini semua yang kamu lihat ini kamu ambil semua, itu milik kamu, diambil semua, nggak ada yang tersisa. Ya Allah, seandainya itu saya kerjakan ikhlas karenamu, engkau terima, tolong geser pintu gua ini, geser. Akhirnya terbuka itu pintu gua dan bertiga bisa keluar dari gua itu. Ini adalah bentuk penjagaan Allah. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sebelumnya itu sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rajin ibadah kepada Allah. Dalam sebuah ayat itu diterangkan ketika Nabiullah Yunus alaihi salam dimakan oleh ikan, ya, masuk dalam perut ikan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan beliau, ya kan? Dalam ayatnya, walaula annahu kana minal musabbihin la labisa fihi ila yaum yub'atsun. Artinya seandainya dulu Nabiullah Yunus itu bukan termasuk hambaku yang soleh, pasti akan tenggelam sampai nanti hari kiamat. Tapi karena Nabiullah Yunus sebelumnya itu orang yang taat kepada Allah, orang yang selalu menjaga syariat Allah, Allah selamatkan ketika dalam kondisi yang seperti itu. Para guru yang saya muliakan, itu artinya agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Bahkan kata para ulama, kalau bapak itu soleh, orang itu soleh, yang dijaga tidak hanya dirinya, bahkan anak turunnya pun akan dijaga. Makanya kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan ketika orang mukmin, orang soleh itu meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga keturunannya, bahkan cucu-cucunya dijaga sama Allah. Karena apa? Solehnya bapaknya. Itu dalam sebuah kisah Nabiullah Musa dengan Nabi Khadir dalam surat Al-Kahfi. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ya kan? Ketika Nabiullah Khadir dengan Nabi Musa datang ke suatu daerah, minta dijamu, minta dikasih makan, nggak ada yang mau ngasih. Tapi beliau jalan terus. Tiba-tiba lihat ada rumah yang reot, mau roboh, temboknya mau roboh. Sama Nabiullah Khadir dibangun itu, dibangun, dibetulkan. Bayangkan. Allah Subhanahu wa taala kirimkan Nabiullah Khadir dan Nabi Musa untuk membangun rumah itu. Kenapa kok dibangunkan? Gitu. Karena kata beliau, kata Nabi Khadir, ini rumah punya dua anak yatim
yang dulu bapaknya orang soleh. Wa kana abuhuma sholiha. Dulu bapak orang ini, bapak dua ini adalah orang soleh. Dalam riwayat tafsir, itu yang soleh bukan bapaknya, tapi mbahnya. Bahkan dalam riwayat itu mbahnya ada yang mengatakan yang ketujuh, ada yang ke-9. Itu karena berkat solehnya orang tuanya, itu anaknya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Wa kana tahtahu kanzul lahum, ada harta di bawah tanah itu yang itu semoga bisa dimanfaatkan oleh anak yatim, kedua anak yatim ini. Berkat solehnya kedua orang tuanya. Bahkan nanti di hari kiamat, bapak yang soleh, bapak yang selalu taat kepada Allah, itu akan dikasih bonus sama Allah. Bonusnya apa? Anak-anak turunnya akan dinaikkan derajatnya ikut bapaknya, akan kumpul dengan orang tuanya. Dalilnya apa? Dalilnya innal ladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Orang yang beriman dan anak-anaknya pun juga beriman, nanti di surga itu cucunya akan diikutkan dengan bapaknya, dengan mbahnya. Walaupun kata para ulama, takwanya itu, ibadahnya itu kalah sama mbahnya, tapi karena berkat solehnya bapaknya itu diikutkan. Ini dalam istilah orang Jawa namanya keramat gandul. Keramat gandul ya. Jadi anak itu gandul bapaknya, begitu. Nah, kalau kita dulu kita bukan orang soleh, mungkin orang tua kita juga orang biasa, kita jangan nyari keramat gandul, keramat sundulan. Keramat sundulan itu bagaimana? Dalam banyak hadis ya, kalau ada anak kok dia jadi hafid Al-Quran, jadi anak soleh, jadi ulama, itu bapaknya disyafaati sama anaknya. Ya kan? Bahkan nanti di hari kiamat, ulbisa walidahu tajan min nurin yaumal qiyamah. Orang tuanya akan dikasih pakaian bercahaya, mahkota bercahaya pada hari kiamat. Orang tuanya tanya, "Ya Allah, ini saya kok diberi kemuliaan seperti ini kan karena apa?" Karena kamu jadi sebab anakmu menghafal Al-Quran, kan begitu. Ini keramat sundulan. Jadi kita minta disundul sama anak kita supaya dapat keramat begitu. Artinya tadi kesolehan orang tua itu merembet pada anaknya. Bahkan kesolehan anak juga merembet pada orang tuanya. Bahkan juga kesolehan orang itu tidak hanya manfaat kepada keluarganya. Allah akan jaga bahkan sampai sahabat-sahabat yang di sekelilingnya. Makanya orang dulu itu kalau mau beli rumah, itu yang dilihat itu ini tangganya siapa. Kalau tetangganya orang soleh, itu mahal rumahnya. Itu mahal rumahnya. Ya. Oh ini sebelahnya ini ada masjid, ini ada Pak Takmir, ada santri-santrinya. Wah, itu mahal, itu rumah itu mahal. Apa dalilnya? Pernah suatu ketika ada sahabat Nabi dalam sebuah hadis yang sahih. Itu terdampar di suatu pulau. Di pulau itu dia ketemu singa. Pengen menerkam. Apa yang dia katakan? Wahai singa, aku adalah sahabat Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih itu di riwayat Hakim. Singanya itu nggak jadi nerekam, langsung tunduk, malah dituntun, diarahkan ke tempat jalannya, ke jalan yang harus dilalui itu. Itu berkatnya apa? Jadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berapa? Jadi pertama, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Seorang tabi'in bernama Sa'id bin Jubair, kalau sholat malam dia lihat anaknya, dia ingat tadi, wa kana abuhuma sholiha. Ada seorang anak itu dijaga sama Allah gara-gara bapaknya orang soleh. Maka dia katakan, wahai anakku, aku akan tambahkan sholatku agar Allah menjaga kamu. Aku akan tambahkan sholatku, taatku kepada Allah agar Allah menjaga kamu. Ini penting ini. Makanya, dan kebalikannya juga hati-hati ini. Ketika seorang ayah misalnya, kok dia itu nggak taat sama Allah, itu kadang efeknya tidak hanya untuk diri sendiri,
tapi bisa merembet kepada keturunannya. Makanya ada orang Arab mengatakan al-waladu sirrul abi, anak itu rahasia bapaknya. Itu. Makanya dulu pernah ada seorang khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz. Ini khalifah terakhir Bani Umayyah, termasuk akhir-akhir Bani Umayyah. Itu khalifah sangat soleh. Bahkan singkat cerita, ketika beliau itu menjabat dan hendak meninggal dunia, kumpul anaknya ada 11. Dia katakan, nak, bapak tidak meninggalkan warisan untuk kalian, tidak. Tapi bapak tidak khawatir. Kalau kalian anak-anak yang bertakwa, Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Ya. Akhirnya apa? Tapi kalau kalian itu tidak takwa sama Allah, orang yang enggak taat sama Allah, saya bersyukur enggak ngasih harta buat kalian, malah buat maksiat. Katanya begitu. Akhirnya ketika meninggal dunia, itu enggak dikasih apa-apa. Dibagi ke 11 anaknya, harta warisnya setiap anak dapat 3 gram emas. Khalifah besar. Kekuasaannya mulai Andalusia sampai Tibet, Cina. Itu ngasih cuma 3 gram per anaknya. Tapi karena anak-anaknya orang soleh, itu anak-anaknya Allah jaga. Anak jaga, akhirnya apa? Dia menjadi orang-orang kaya di daerah itu. Bahkan ketika kekhalifahan setelahnya itu digantikan oleh Hisham bin Abdul Aziz bin Marwan. Itu khalifah setelahnya itu banyak korupsinya. Sampai negara itu bangkrut, kemudian butuh bantuan, butuh dana. Butuh proposal dana. Itu mintanya ke anak-anaknya Khalifah bin Umar bin Abdul Aziz. Minta sama beliau, minta proposal. Kata anaknya, butuh apa? Negara. Oh, negara butuh 1000 kuda. Ya sudah, saya kirimkan wakaf untuk pasukan kaum muslimin. Oh, kurang. Ini untuk persiapan pasukan selama perang. Butuh berapa? Dikirim lagi. Jadi mereka menjadi orang-orang kaya. Karena apa? Bapaknya orang soleh. Sebaliknya, khalifah setelahnya, Khalifah Hisham itu banyak korupsinya. Hartanya banyak. Ketika meninggal dunia, setiap anak, sama anaknya juga 11. Setiap anak dapat harta waris itu 40 gram emas. Kaya raya. Tapi karena sama bapaknya enggak diajari takwa kepada Allah, enggak diajari menjadi anak yang soleh. Akhirnya apa? Uang itu habis. Bahkan mereka menjadi kuli-kuli kasar di pasar. Sampai orang Islam waktu itu mengatakan, kok beda ya anaknya Khalifah Umar dengan Khalifah Hisham. Itu beda. Kenapa? Bapaknya satu orang soleh, anaknya dididik menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para guru yang saya muliakan, kemudian agar kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kata para ulama, kita banyak membaca atau mengerjakan wirid ya, yang diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir pagi, zikir sore, itu tujuannya untuk penjagaan diri kita ya. Kalau pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa yang pagi hari membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim, hari itu tidak akan ada hal yang membahayakannya. Pernah ada ulama itu meriwayatkan hadis tadi. Ketika meriwayatkan hadis itu, muridnya itu bingung. Dipandang gurunya. Ini benar apa enggak hadisnya ini? Karena dia lihat gurunya itu lumpuh, kakinya itu lumpuh. Padahal hadisnya apa? Yang baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, tidak akan ada bahaya di hari itu. Tapi kok jenengan sendiri lumpuh. Maka kata gurunya, kamu jangan heran begitu.
Di hari ketika saya kecelakaan itu, saya lupa nggak baca doa ini. Saya lupa. Jadi jangan salahkan hadisnya. Tapi saya nggak baca gitu. Saya nggak baca. Tapi hadis ini benar kata beliau. Ya, kadang-kadang jadi kalau ada itu Ustadz bilangnya begini kok malah begini, ya, itu lain lagi. Tapi yang disampaikan benar. Kemudian ada hadis yang lain ya. Pernah suatu ketika ada orang itu sahabat Nabi itu melapor, ya Rasulullah, semalam saya tersengat kalajengking. Maka Rasul bersabda, kalau kamu tadi sore itu membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, tidak akan ada yang membahayakan kamu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Banyaklah, bisa wardul latif, bisa al-ma'thurat, itu doa-doa pagi itu kita rutinkan, kita istiqomahkan agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara agar kita dibantu oleh Allah? Kata dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya, melindungi hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi agar kita dibantu oleh Allah, kita banyak membantu sesama, membantu saudara-saudara kita. Tetangga butuh bantuan, kita bantu. Ada yang butuh perlindungan, kita lindungi. Ada yang butuh apa? Karena Rasulullah bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan selalu melindungi hambanya ketika hambanya itu mau membantu saudaranya. Kemudian berikutnya, agar selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, memperbanyak berdoa kepada Allah. Dan doa itu harus pintar doa ya, pintar doa. Ini udah habis belum? Belum ya? Nah, ada orang itu kalau nggak pintar doa, itu juga bahaya. Artinya bahaya itu apa? Sayang gitu. Di hari-hari menjelang malam, ya, kemudian ya menjelang pagi hari, kemudian menjelang sore hari, itu waktu yang mustajabah. Waktu-waktu yang sangat diharapkan Allah Ta'ala itu akan mengabulkan doa. Pernah ada seorang itu, dia sedang bersama kekasih Allah lah, sama wali Allah begitu. Tapi niatnya nggak baik, niatnya supaya punya doa pamungkas, supaya mustajabah. Sama-sama kata wali itu, setelah jalan, kamu sama Allah dikasih 2 doa mustajabah. Kamu doa, minta sama Allah. 2 doa mustajabah. Hati-hati, ini 2 ini harus digunakan yang betul-betul. Maka oke, dia jalan. Di tengah jalan dia lihat ada bangkai macan. Dia mikir, ya Allah, ini bangkai macan ini, ya Allah, hidupkan, hidup itu macannya. Karena doanya mustajabah, hidup macannya. Ketika hidup, meraung-raung, dia ketakutan, waduh ini mau nerekam saya ini. Dia bilang, ya Allah, matikan lagi. Mati lagi macannya itu. Doanya apa? Habis itu hanya. Punya jatah doa 2 tapi habis. Gara-gara gak pinter doa. Sama kayak orang, ya Allah saya pengen jadi presiden gitu kan. Presiden kemudian masuk penjara gitu kan. Habis itu dia, ya Allah saya pengen keluar habis doanya. Makanya ada ulama itu ketika ada kisah, misalnya kisah kayak dulu ada kisah malin kondang gitu ya, yang anaknya jadi batu gitu. Itu seandainya ibunya doa, ya Allah, anak saya jadikan anak yang soleh. Pas waktu itu, kena waktu itu, kan mestinya jadi anak soleh, bukan jadi batu anaknya kan gitu kan. Nah, artinya doa itu, jadi setiap kata ulama, setiap orang itu punya jatah doa mustajabah. Makanya Nabiullah Muhammad SAW beliau bersabda, setiap nabi sudah menggunakan doa pamungkasnya. Nabiullah Nuh doa supaya umatnya dihancurkan banjir bandang kan begitu. Tapi Nabi kita Muhammad SAW akan menggunakan doanya untuk mensyafaati umatnya di yaumil qiyamah.
Dari hadis ini kata para ulama, setiap orang itu punya jatah doa. Makanya kata kiai-kiai itu guyon begini. Biasanya ulama kiai-kiai itu kadang-kadang kalau suka jadi ini tim sukses pilkada itu kadang anak-anaknya itu susah untuk niru bapaknya jadi ulama juga susah. Kenapa? Habis doanya untuk doain jadi kades itu sudah habis gitu. Jatah doanya sudah dipakai untuk tadi itu. Jadi doain yang lain-lain itu sudah jarang. Makanya kita doa yang bagus ya, minta sama Allah supaya kita diampuni dosanya, ya kan? Tengah-tengah kita jadi orang-orang yang soleh itu penting gitu. Jadi doa itu penting. Doa yang jelas-jelas itu maslahat buat diri kita gitu. Bahkan pernah ada satu rombongan ini nyata, dia tugas berdakwah di daerah Afrika. Di tengah jalan tidak ada air, maka itu doa, ya Allah saya minta air. Allah berikan air, dari bawah kaki jamaah itu keluar air. Kemudian ketika dia pulang, bilang ke gurunya, wahai guru, tadi saya alhamdulillah ketika di tengah jalan saya minta air, Allah berikan air langsung. Sama gurunya dimarahin. Mestinya itu kan waktu mustajabah, waktu Allah Ta'ala itu kabulkan doa. Seandainya kamu tadi minta, ya Allah itu orang-orang di daerah sini semuanya kasih masuk Islam semua, kasih hidayah semua, itu turun hidayah kan begitu kan. Adapun air itu kalau memang belum rezeki mati, ya nggak akan mati kamu sekarang, walaupun nggak ada air kata begitu. Jadi harus pintar doa, minta ya Allah, ya kan kita mati husnul khatimah, kita diberikan iman yang mantap sampai akhir hayat kita, anak-anak kita. Jadi doa itu harus yang jelas, yang itu jelas maslahat buat kita. Hal-hal yang masih belum tentu ini maslahat apa nggak maslahat, ya itu nggak salah. Minta yang jelas maslahat buat diri kita, dunia dan akhirat. Baik, beberapa hal itu bagaimana kita agar selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan, monggo bisa didiskusikan atau ada masukan boleh disampaikan. Silakan. Monggo. Bagaimana agar seorang hamba itu dilindungi Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo ada pertanyaan, ada yang mau disampaikan? Tadi yang pertama kan bertakwa kepada Allah, ihfazillah yahfazka, ya kan? Kan pertanyaan tadi kan bagaimana agar hamba itu ditolong oleh Allah. Pertama Rasulullah bersabda, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kan itu pertama tadi. Jadi beberapa kisah orang bertakwa, Allah akan jaga dia, jaga anak-anaknya. Yang kedua, banyak membaca wirid tadi ya, zikir pagi, zikir sore. Zikir pagi agar dijaga oleh Allah sampai sore hari. Bahkan dalam tafsir itu diterangkan orang yang membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim pagi hari 10 kali akan dijaga dari setan sampai sore hari. Dalam tafsir itu. Jadi doa-doa pagi itu dijaga. Nah, yang ketiga banyak membantu orang lain. Ya kan, dengan kita banyak bantu orang lain, kita akan dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat tadi apa? Banyak doa. Dengan berdoa kepada Allah, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Ada hadis mengatakan, la yaruddul qadar illa du'a. Ini di Bukhari. Tidak ada yang bisa menolak takdir selain doa. Tapi ini penting, jangan sampai disalahpahami. Ada yang tanya begini, Ustaz, berarti takdir bisa berubah ya? Takdir bisa berubah. Gimana Pak? Bisa Pak? Jadi begini, takdir ada dua ya. Dalilnya dalam Quran, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah itu menetapkan dan Allah menghapus sekehendak Allah. Ini artinya takdir mu'allaq. Takdir yang digantungkan di langit dunia ditulis oleh para malaikat. Pak Fulan kalau silaturahim umurnya 60 tahun. Kalau enggak silaturahim 40 tahun. Itu mu'allaq namanya, digantungkan. Wa indahu ummul kitab,
Allah punya tulisan di Ummul Kitab di Lauhul Mahfuz namanya takdir mubram. Itu nggak mungkin berubah. Karena Allah itu tidak kayak kita. Kita kan tahunya sekarang. Yang nanti kita nggak tahu. Tapi Allah pengetahuannya awal sampai akhir sudah tahu. Tidak ada yang berubah. Makanya sampai sahabat Nabi itu tertanya, ya Rasulullah, kalau yang ke surga sudah ada jatahnya, yang ke neraka ada jatahnya, buat apa kita beramal? Rasulullah bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Teruslah beramal, karena setiap orang itu akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Takdirnya surga, Allah mudahkan dia untuk beramal ahli-ahli surga. Sholatnya rajin, sedekahnya rajin, ngajinya rajin. Yang takdirnya juga begitu ya akan dimudahkan. Makanya tadi itu kita berharap sama Allah, mudah-mudahan kita bisa hadir di sini itu tanda Allah itu memberikan takdir yang baik pada kita. Amin ya rabbal alamin. Lah, hadis ini maknanya apa hadis tadi itu? Kata Imam Al-Iraqi, makna hadis tidak ada yang merubah takdir selain doa, kata beliau adalah bahwa doa itu bagian dari takdir. Orang kalau takdirnya bakal berangkat haji, itu sama Allah dikasih ilham. Lisannya bisa mudah, ya Allah saya pengen minta haji, ya Allah saya mau berangkat haji, ya Allah. Doa itu doa. Tapi takdirnya nggak berangkat, doanya nggak bisa, Pak. Doa pun kepikiran, doa pun nggak kepikiran gitu. Pikirnya saya pengen makan gitu aja, nggak mikir doa pengen haji itu nggak kepikiran. Tapi kalau orang itu takdirnya mau berangkat, itu akan Allah berikan apa? Ilham untuk dia apa? Berdoa. Jadi doa itu bagian dari takdir. Itu kata Imam Al-Iraqi dalam kitabnya Tarhut Tasrib. Jadi doa itu penting ya, agar kita apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi takdirnya pagi hari itu akan dijaga sama Allah, pagi itu dikasih ilham untuk doa zikir al-ma'thurat tadi itu. Takdirnya celaka, lupa doa. Lupa doa, ya kan? Bahkan ketika orang itu dia mau berangkat pergi, baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Apa sabda Nabi? 4 hal. Kufita, kamu akan dicukupi. Wuqita, kamu akan dijaga sama Allah, ya kan? Hudita, kamu akan diberikan petunjuk. Yang keempat, tanaha anhu syaitan, syaitan akan menyingkir dari dia. Doa tadi simpel, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tapi memang takdirnya itu ciloko, lali itu. Lupa doa itu lupa gitu loh. Lupa gitu kan. Nah, jadi apa namanya memang doa bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan mungkin? Oke, ada pertanyaan? Cukup nggih? Ya mudah-mudahan apa yang kita kaji ini Allah ridhai, Allah berkahi. Mohon maaf ini banyak kekurangan, banyak kehilafan. Kita doa sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sisa umur kita ini kita digunakan oleh Allah taala untuk bisa menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala nabiyyina Ibrahim wa ala nabiyyina Ibrahim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad kama barakta ala nabiyyina Ibrahim wa ala nabiyyina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum. Allahumma zidna wa la tanqusna, athirna wa la tu'thir alaina, akrimna wa la tuhinna, asturna wa la tafdhahna. Laka rabbi fi anfusina fadhallilna wa fi a'yunina fa'azimna. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabil dail wal rijal. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina fadlika amman siwak. As'aluka ya Allah ya Rahman imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa ilman nafi'a wa ilman la yunsa wa khuluqan mustaqima wa dhurriyatan tayyibah wa rizqan halalan wasi'an mubaraka wa shifaan min kulli dha'.
Ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah, dosa orang tua kami, ya Allah, dosa guru-guru kami, ya Allah, dosa teman-teman kami, ya Allah, ampunilah dosa umat Islam seluruh alam, ya Allah. Jagalah kami, ya Allah, lindungilah kami, ya Allah, lindungilah kampung kami, ya Allah, lindungilah negeri kami, ya Allah, lindungilah umat Islam seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sakit, ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya, ya Allah. Jika di antara kami ada yang sedang kesulitan, ya Allah, mudahkanlah urusannya, ya Allah. Jika di antara kami ada yang memiliki hutang, ya Allah, bayarkanlah hutang-hutangnya, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami iman yang kuat, ya Allah, yakin yang mantap, ya Allah. Berilah pada kami, ya Allah, anak-anak yang soleh solihah, ya Allah, rezeki yang halal, yang luas, yang berkah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, ya Allah, penyakit yang zahir maupun yang batin, ya Allah, penyakit yang batin, ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit-penyakit hati, ya Allah, sifat sombong, sifat riya, iri hati, ya Allah. Gantilah dengan sifat-sifat yang baik, ya Allah, sifat-sifat yang Engkau ridhai, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah lisan kami, ya Allah, untuk bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hidup kami, ya Allah. Allahumma rzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Banyak khilafnya, banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.